pesan dan kesan. Apa pesan ya? Ya jadi petani muda itu jangan malu intinya. Halo kawan-kawan, kita sudah bertemu dengan beliau, petani muda milenial yang luar biasa kawan-kawan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sairi dari Faradisa Plan. Silahkan perkenalkan Mas. Oke, perkenalkan nama saya Muarifin, usia saya 25 tahun, Asal asal dari Sponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kebun sampai ini kan kalau kita lihat dari luasan sangat luas ya Mas ya. Kalau dari atas juga luas. Ini berapa banyak ini Mas batangnya Mas? Lubang Mas. Ini masuk kalau yang non biji itu masuk 3.400, 3.400 kalau enggak 3.600 gitu loh Mas. Lubang. 3.400 lubang. Dan kita di sini ada melihat sesuatu yang istimewa kawan-kawan. Jadi sampean ini sudah menggunakan sistem irigasi kawan-kawan. Maksudnya tidak menggunakan lagi tenaga kerja untuk menyiram atau memupuk. Tidak menggunakan manual lagi. Iya. Dulu pakai manual terus ya Mas ya. Iya. Jadi kalau masalah biaya gimana Mas kalau dari sistem irigasi ini Mas? Kalau untuk biaya itu lebih irit irigasi tetes sih kalau menurut saya Mas. Kalau skala hektar itu tuh kalau tenaga itu pasti tiap minggunya itu memerlukan banyak sih. Perlu kebanyakan tenaga. Kalau senang drip ini enak lah pokoknya. Pokoknya mau masukkan pupuk seberapa pun tinggal spekulasi pupuknya. Ya bisa berspekulasi di situ lah intinya. Lebih enak ringan. Jadi Mas, kita kan di Sponti inilah khususnya di Kayong Utara Sponti, Kecamatan Sponti, banyak petani milenial itu mengembangkan pertanian cabai, Mas. Ya. Jadi banyak sekali petani-petani muda, Gen Z, milenial itu menanam cabai rawit. Uh, Alasan sampean kenapa sampean memilih mengembangkan pertanian semangka non biji ini, Mas? Ya dulunya itu petani cabai juga Mas. Oh, Petani cabai, orientasi ke sawit, terus melihat eh, semangka ini omsetnya besar Mas. iya. Dia main pukulan. Kalau cabai itu ya lumayan. Nanti mungkin tahun ke depan tanamnya cabai juga Mas. Untuk tanaman semangka ini, Mas, kita kan lihat tanaman semangka sampean ini sangat luas, Mas. Mungkin mungkin kita bisa kasih tahu ke kawan-kawan untuk jenisnya, Mas. Kalau saya tanam jenis 3 varietas Mas. Yang untuk ngawinkan itu tuh semangka kuning ya, inden, semangka inden. Yang kedua yang non biji itu ada dua varietas. Yang pertama itu jenis prime. Mungkin saya mencoba sih Mas ya. Iya. Katanya saya lihat di postingan-postingan TikTok, YouTube itu tuh prime memang size besar, punya size besar. Yang kedua ini yang tanamnya Madrid. Nanti tunggu tonasenya lihat banyak mana. Untuk peminat pasar ya semuanya masuk Mas untuk peminat pasar. Mungkin yang kalau lahan apa tuh namanya peminat pasar yang di Ketapang itu khususnya di Ketapang itu memang spek buah hitam Madrid. Untuk ini, Mas, untuk kawan-kawan, mungkin kita berbagi pengalaman ke belakang untuk masalah semangka ini. Tantangan yang paling besar yang sampean alamin apa, Mas? Mungkin ada tantangan, Mas. Mungkin cuaca sih Mas ya. Cuaca. Di cuaca. Saya pernah mengalami kerugian besar itu berapa kali. Udah berapa kali sih tanam di persawahan mau panen ataupun udah polinasi itu banjir. Nah, ini kalau di lingkungan sini ini memang speknya tanah kering. Mungkin bebas dari banjir ya, Mas ya. Nah, itu tantangan terbesar petani semangka itu di banjir. Kalau untuk penyakit itu ya wajar lah. Kalau penyakit, Mas, contohnya dari jamur, Mas, atau penyakit yang bisa dikendalikan menggunakan fungi, sampai menggunakan apa, Mas? Mungkin untuk di awal masih masa-masa pertumbuhan itu busuk pangkal batang itu menggunakan agri. Kalau untuk bercak daunnya mungkin antrakol ya, obat-obat untuk daun lah. Kalau hama-hama lain, Mas, serangan dari hama-hama apa Ham, aja biasanya, Mas? hama paling ya itu apa? Lalat buah. Itu tuh kan paling semprot 1 kali hilang. Lalat buah. Yang kedua mungkin tikus. Tikus itu tantangan unik kalau bahas tikus itu, Mas. Kita lanjut ke pemupukan ya kawan-kawan, biar Oke. agak singkat sedikit.
kalau masa vegetatif itu pupuknya berapa kali sampean Mas? 3 kali berarti ya Mas ya? Masa generatif itu 3 kali. Nah, Bisa itu 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Itu tergantung cuaca sih Mas pertumbuhan. boleh sebutkan ke kawan-kawan Mas, untuk pupuknya Mas? Kalau untuk pupuk di awal itu menggunakan Ultradap, mungkin Ultradap itu sedikit, Mutiara, KNO merah. Yang kedua nanti pupuk kedua pakai Mutiara saja sampai pupuk ketiga. Untuk polinasi mungkin bisa pakai Mutiara campur KCL, kalau enggak pakai grower untuk nyangoni lah, bahasa Jawanya itu nyangoni. Kalau untuk generatifnya Mas, pembuahan atau pembesaran? Kalau pembesaran saya fokus ke kalium, kayak Kalium. KNO putih, KNO3 putih itu campur dengan grower. Kadang ya masih dicampur mix ya Mas ya, enggak semua apa tuh namanya tanaman butuhnya harus grower sama KNO putih. Kita lihat kalau musim terang, musim Untuk hujan KCL beda-beda. sampai menggunakan nggak Mas? Menggunakan Mas, KCL itu menggunakan. Ah, ini yang terakhir Mas, untuk kawan-kawan petani muda, petani milenial, untuk pesan untuk generasi muda Mas. Pesan dan kesan, apa pesan ya, ya jadi petani muda itu jangan malu intinya lah, jangan gengsi, yang intinya dimanapun sektor yang menghasilkan uang, beradu skill, ya jalani saja lah. Pokoknya tantangan itu terbesar adalah niat, karena kita kalau nggak punya niat, nggak punya tujuan, hidup itu terasa hampa Mas. Mantap Mas. Itu kawan-kawan pesan dari Mas Muarifin. Dan satu lagi Mas, harapan dari sampean pemerintah, dukungan pemerintah untuk petani muda yang ada di Kecamatan Sponti atau di khususnya di Kabupaten Kayong Utara itu apa Mas? Pupuk ya Mas, terutama pupuk lah. Yang bantuan untuk pupuk, dan mungkin kalau pemerintah mendukung itu tuh penyemangat sih, penyemangat. Kayak ibaratnya sekitar punya acuan sekarang TikTok, Instagram maupun YouTube, itu bantu support biar memperbanyak, memperkenalkan anak-anak muda, generasi muda itu untuk bertani. Karena bertani itu cuannya banyak sih Mas. Emang dari segi modal itu banyak, tapi cuannya lebih banyak juga. Dan gimana ya? Di situ pun ada banyak skill pelajaran maupun yang pelajaran yang bisa mendewasakan kita ke depannya tuh banyak. Dari kami cukup sekian. Terima kasih kepada Mas Muarifin atas motivasi dan pengalamannya, sharingnya. Sekian dari Faradisa Plan. Saya Agus Sairi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik